tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairil Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC, yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan negara Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Kalian dengar itu, radio BBC London. Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Itu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Sairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Jangan masuk. Ada apa saudara-saudara kalian datang sini? Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan itu sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Sedangkan Jepang kalah dalam perang sucinya. Kekuatan sendiri ini takkan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang berhitungan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadinya pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Silakan. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda sudah banyak mulai mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita jangan gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk melaksanakannya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting kali ini adalah menghadapi sekutu yang ingin merebut kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para pemuda, Bung? Apakah kita akan biarkan begitu saja? Ya lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan dan harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan?
Bagus. Baiklah. Berarti kita semua sudah sepakat. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui, meskipun sudah disak seperti tadi. Kita harus punya jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari Jepang? Bagaimana? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, tempat itu merupakan markas peta di bawah Sudarso Subeno dan letaknya di bawah komando peta yang mempunyai hubungan erat dengan peta Daidan di Jakarta? Saya rasa itu tempat yang bagus. Gimana, Bung? Setuju. Waalaikumsalam. Kami bermaksud datang sini untuk menjemput Soekarno menuju pengadilan. Tunggu dulu, saya mengizinkan. Tetapi saya dengan Guntur ikut dengan kalian. Baiklah kalau begitu, saya tunggu kalian siap-siap. Apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Cepat katakan, aku ingin menjamin keselamatan mereka sebelum tiba di Jakarta, dan aku akan menjamin proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus, paling lambat pukul 12. Baiklah, saya akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat, Bung. Tapi waktu sudah malam, Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan. Apalagi ini membahas proklamasi. Saya punya ide. Gimana kalau kita melaksanakan proklamasi di kediaman perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, bagaimana, Bung? Baik, saya setuju. Silakan masuk. Tunggu dulu, Bung. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk. Kalian akan aman berada di rumah saya. Saya menjamin keselamatan kalian semua. Baiklah, di ruangan mana kita dapat melaksanakan? Silakan kalian berdiskusi di ruang makan saya. Saya akan pergi berdiskusi. Terima kasih Pak Perwira. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, jika begitu silakan Anda untuk membacakannya. Baik, dengan senang hati. Soekarno membacakan konsep awal teks proklamasi yang kemudian diusul oleh Ahmad Subarjo. Bagaimana jika teks kalimat pertama teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Lalu, bagaimana yang akan diambil? Bagian pernyataan yang merupakan bangsa Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri. Udah bagus, ada usul lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini, Bung? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya?
Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Tunggu, saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat dari hasil bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana teks tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baik, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Baik, saya juga setuju dengan pendapat tadi. Oke, baiklah kalau Bung Hatta bersedia. Bung, soal pernikahan asli. Baik, Bung, dengan senang hati. Saudara-saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Merdeka! Merdeka!